Hai teman-teman, apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Perkenalkan, nama saya adalah Misal Gracesia Boru Purba. Saya adalah siswa kelas 7 SMP Swasta Tritunggal Tanjung Balai. Teman-teman, saya akan bercerita tentang seorang yang kudus dan sangat terkenal. Dia berasal dari kota Assisi. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Santo Fransiskus. Cerita ini saya baca dari situsnya saya .indosel.net. Begini ceritanya. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang hebat, yang cocok untuk kamu jadikan teladan hidupmu. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu, Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu, seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja Santo Dimiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Lalu, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Pak Bernardone marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Pak Bernardone segera menyusulnya. Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya, dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malahan melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Banyak cerita yang mengisahkan bagaimana Santo Fransiskus dapat berkomunikasi dengan binatang-binatang dan menyatu dengan semua ciptaan. Suatu ketika, Fransiskus dan pengikut-pengikutnya sedang dalam perjalanan ke lembah Spoleto dekat kota Befana. Tiba-tiba, Fransiskus melihat serombongan besar burung-burung dari berbagai jenis. Di antaranya ada merpati, gagak, dan jenis-jenis yang lain. Terpesona dengan pemandangan itu, Fransiskus meninggalkan teman-temannya di pinggir jalan dan berlari mengejar rombongan burung yang dengan sabar menunggu kedatangannya. Seperti biasa, Fransiskus menyapa mereka. Ia pikir burung-burung itu akan segera berterbangan di udara ketika ia menyapanya. Tapi mereka semua tetap diam di tempatnya masing-masing. Dipenuhi rasa kagum, Fransiskus bertanya,
apakah kalian mau tinggal sebentar bersamaku untuk mendengarkan sabda Tuhan? Katanya kepada mereka, saudara dan saudari burung, hendaklah kalian memuji penciptamu dan mengasihinya selalu. Ia memberimu bulu-bulu sebagai mantel, sayap untuk terbang, dan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhanlah yang menjadikan engkau mulia di antara segala makhluk, menjadikan udara yang halus bersih sebagai rumahmu, tanpa menabur ataupun menuai. Kalian memperoleh bimbingan dan perlindungan dari Tuhan. Lanjutnya, mendengar kata-katanya, burung-burung itu mengepak-ngepak sayap mereka, menjulurkan leher mereka sambil memandang Fransiskus. Mereka bersukacita memuji Tuhan dengan cara yang demikian indah sesuai kodrat mereka. Kemudian Fransiskus berjalan di tengah-tengah burung-burung itu, berkeliling dan kembali, menyentuh kepala dan badan burung-burung itu dengan jubahnya. Kemudian ia memberkati mereka dan membuat tanda salib bagi mereka. Kemudian burung-burung itu pun berterbangan di udara, dan Fransiskus dengan penuh sukacita berterima kasih kepada Tuhan, lalu melanjutkan perjalanannya. Di kisah lain yang paling populer adalah tentang Santo Fransiskus menjinakkan serigala yang meneror rakyat kota Gubbio. Ketika Fransiskus tinggal di kota itu, ia mendapati ada seekor serigala yang sangat ganas. Ia tidak saja memburu dan memaksa binatang, tetapi juga manusia. Rakyat kota itu mengangkat senjata untuk membinasakannya. Tetapi mereka yang pergi menghadapi serigala itu lenyap oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota dan memutuskan untuk pergi menemui serigala. Penduduk mencegahnya dengan sangat, tetapi Fransiskus bersikeras bahwa Tuhan akan menjaganya. Seorang rahib yang pemberani dan beberapa petani menemani Fransiskus sampai ke gerbang luar kota. Tetapi segera saja petani-petani itu merasa gentar dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Fransiskus dan rahibnya mulai berjalan. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya tenganga muncul dari hutan dan datang menyerang kedua biarawan itu. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga serigala menundukkan kepalanya dan datang berbaring di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak domba. Santo Fransiskus menjelaskan kepada serigala bahwa serigala telah menakutkan penduduk kota karena ia tidak saja memaksa binatang, tetapi juga manusia yang diciptakan seturut gambaran Allah. Saudara serigala, kata Fransiskus, aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dan penduduk Gubbio. Mereka tidak akan menyakiti kamu dan kamu juga tidak boleh lagi menyakiti mereka. Semua kejahatan di masa lampau harap dimaafkan. Serigala menyatakan persetujuannya dengan menggoyang-goyangkan badannya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan puncak dari peristiwa yang menakjubkan itu, Fransiskus meminta serigala untuk membuat janji, sementara Fransiskus mengulurkan tangannya untuk menerima janji. Serigala mengulurkan kaki depannya dan meletakkannya di atas tangan orang kudus itu. Kemudian Fransiskus memerintahkan serigala untuk mengikutinya masuk ke dalam kota untuk mengadakan perjanjian damai dengan penduduk kota. Maka tanpa melawan sedikit pun, serigala mengikuti Santo Fransiskus.
Ketika mereka tiba di alun-alun kota, semua orang datang untuk menyaksikan peristiwa yang ajaib itu. Dengan serigala di sisinya, Fransiskus berkhotbah kepada penduduk kota mengenai cinta kasih Tuhan yang luar biasa serta ajaib, yang memanggil mereka semua untuk bertobat dari semua dosa-dosa mereka. Kemudian, atas nama serigala, Fransiskus menawarkan perdamaian kepada penduduk kota. Penduduk berjanji dengan suara lantang bahwa mereka akan menyediakan makanan bagi serigala. Kemudian Fransiskus bertanya kepada serigala, apakah ia mau hidup berdamai dengan syarat-syarat tersebut? Serigala menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meregangkan badannya untuk meyakinkan semua orang bahwa ia menerima janji itu. Kemudian sekali lagi, serigala meletakkan tangannya di atas tangan Fransiskus sebagai tanda ikatan perjanjian. Sejak saat itu, penduduk kota menepati janji yang mereka buat. Serigala tinggal selama 2 tahun lamanya di antara penduduk kota. Pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk meminta makanan. Serigala tidak menyakiti siapapun dan tak seorang pun menyakitinya. Bahkan, anjing-anjing pun tidak menyala kepadanya. Ketika akhirnya serigala mati karena telah tua umurnya, sangat sedihlah penduduk kota Gubbio. Cara hidup serigala yang penuh damai menjadi peringatan bagi mereka akan pengaruh, kesabaran, keteladanan, dan kekudusan Santo Fransiskus yang menjadi simbol nyata kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan Allah yang hidup. Teman-teman, masih banyak cerita menakjubkan tentang Santo Fransiskus. Namun, sekian dulu dari saya ceritanya. Hal yang dapat kita petik adalah kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita seperti layaknya burung-burung di udara. Demikian cerita saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love